mutiara di kedalaman laut yang tidak pernah tersentuh oleh tangan manusia. Lalu ditanya lagi Rasulullah, sampaikan juga kepada aku, apa maksud dari ayat yang mengatakan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik dan cantik-cantik. Dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 70. Beliau mengatakan akhlak bidadari itu baik dan wajahnya cantik jelita. Lalu kemudian ditanya lagi oleh sahabat, jelaskan kepada kami ayat suci Al-Quran, Quran As-Saffat ayat 49. Ada pernyataan Allah menyatakan tentang bidadari, seakan-akan mereka adalah telur burung entah yang tersimpan dengan baik. Kata Rasulullah, iya betul, kelembutannya seperti kelembutan kulit yang di bagian dalam telur dan perlindung kulit telur bagian luar. Saking lembutnya kemudian kulit mereka. Lalu Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, manakah yang lebih utama? Wanita-wanita di dunia atau bidadari-bidadari yang bermata jeli yang tadi? Rasulullah kemudian mengatakan, wanita-wanita dunia lebih utama dari bidadari-bidadari yang bermata jeli, seperti kelebihan apa yang tampak dengan apa yang tak nampak. Subhanallah. Artinya istri kita itu jauh lebih utama. Istri kita jauh lebih diprioritaskan. Ini menandakan bahwa seorang laki-laki kewajibannya adalah menjadikan istri mereka kelak menjadi ratu di antara bidadari-bidadari yang ada. Nah itu. Jadi kalau dikatakan wanita dapat apa? Perempuan kok, laki-laki kok dapat bidadari? Al-Quran menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa laki dan perempuan tidak dirugikan sedikit pun. Walladzina amanu wa amilus salihati astagfirullah. Saya lupa ayatnya yang jelas dikatakan bahwasanya orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat yang tinggi yang mengalir di bawahnya sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang melakukan kebajikan. Wa may ya'mal minas salihah min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Laki perempuan masuk ke surga, mereka sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak sedikit pun di antara mereka akan dizalimi oleh Allah. Demikian. Kalau anak kecil itu Pak, apakah itu berlaku 72 bidadarinya? Maksudnya anak kecil? Contohnya ada anak kecil yang meninggal. Terus apakah dia belum? Iya betul. Di Islam itu orang tua yang ada di surga, yang di bumi, dan anak muda yang ada di bumi, bahkan anak kecil sekalipun, ketika mereka masuk ke dalam surga, umur mereka sama. Mereka seumuran semua. Mereka seumuran semua. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Mereka belia semua. Mereka tangguh semua. Diberikan tubuh yang tangguh. Diberikan tubuh yang sehat. Di sana nggak ada lagi penyakit. Nggak ada lagi sedih. Nggak ada lagi piluh. Nggak ada cemburu. Nggak ada iri hati. Yang ada hanya kebahagiaan. Itu Al-Quran menarasikannya dengan sempurna. Silakan. Makanya di Islam itu jelas kayak dikatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa zurriyatihim. Sungguh kata Allah dalam Al-Quran, surga-surga Aden mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek mereka, dari nenek moyang mereka, dari pasangan mereka, dari istri mereka, suami mereka, dari anak-anak mereka, dan juga dari cucu mereka. Ini Al-Quran. Jadi kita di Islam itu, kita masuk ke surga dengan keluarga kita. Dengan ayah, ibu, anak, istri. Kita jumpa di sana. Kita bergaul seperti di bumi. Sementara di Kristen tidak ada datanya bahwa kita akan bertemu dengan ibu, bertemu dengan ayah, bertemu dengan anak. Bayangkan, misalnya di antara kita udah meninggal ayah kita atau ibu kita, kita rindu dengan mereka. Kangen pelukan mereka.
belayan mereka, ingin bercanda dengan mereka, ingin memohon maaf, minta maaf atas kehilapan kita kepada mereka. Rindu belayannya. Di Islam ternyata masih jumpa. Di dalam kehidupan yang kekal berjumpa dengan orang-orang yang dicintai. Hidup bersama dengan orang-orang yang dicintai. Rindunya umat Islam terhadap orang yang dicintai yang sudah meninggal akan terjawab nantinya di surga. Mereka akan jumpa kembali di dalam keadaan yang sangat berbahagia. Sedangkan di teman Kristen ternyata tidak boleh poligami, tidak boleh dipisahkan. Tapi apa artinya? Ternyata di surganya mereka tidak saling kenal satu sama lain. Tidak ada lagi kehidupan laksana di bumi. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada ini dan seterusnya. Tidak ada. Yang ada hanya memuji dan menari. Dalam kehidupan yang kekal. Ini bukan sebuah kebahagiaan. Itu siksaan. Karena kenapa saya katakan siksaan? Ternyata, syukran akhi. Ternyata ketika orang Kristen itu dibangkitkan kembali, dia masih utuh. Dalam arti kata masih bisa mengingat. Masih bisa kemudian memuji. Artinya bisa berucap. Masih bisa menari. Berarti bisa berjasad dan seterusnya. Tapi bagaimana ketika dia ingat orang tuanya, ibunya. Mana ibuku, mana ayahku, mana anakku. Ternyata mereka tidak ada solusi. Di Islam, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa zurriyatihim. Orang-orang Islam di dalam surga Adan, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh, nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka, dan mereka bergaul bersama dengan malaikat di tempat-tempat mereka. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi itu adalah suatu kebahagiaan bagi kami umat Islam yang tidak ditemukan di agama lain. Silakan. Terima kasih sudah mau mendengarkan Mbak Music. Luar biasa ini. Masya Allah, Gurunda. Iya, terima kasih Bang, nambah juga ilmu saya. Sama-sama. Saya juga ingin bertanya tentang apa ya, tuduhan-tuduhan lah istilahnya. Karena kan Cakep. kebencian itu lahir dari ketidaktahuan sebenarnya. Nah, saya mau bertanya lagi sebenarnya satu lagi tentang mengapa Nabi Muhammad menikahi Aisyah di bawah 6 tahun. Itu jujur saya masih kurang tahu lah gitu. Baik. Cara menjawabnya, mengapa? Ada apa? Untuk apa? Kan gitu. Sebuah tindakan pasti ada yang menjadi pelopor tujuannya. Kalau dikatakan menikahi anak belia, tujuannya dikatakan untuk sesuatu yang memuaskan biologis. Apa itu betul? Dia seorang raja, seorang pemimpin perang yang acap kali memenangkan peperangan, harta rampasannya banyak, gadis banyak, wanita-wanita yang ditawarkan kemudian oleh musuh-musuhnya ketika ditaklukkan banyak. Kenapa beliau tidak ada sejarah menikahi anak-anak kecil? Kalau memang itu karena dia kena ada penyakit kelainan. Ternyata itu dihapus, bukan karena itu. Dia doyan nikah. Tapi yang dinikahi orang tua semua. Hanya satu Aisyah ini aja. Jadi muncul pertanyaan, ini untuk apa wanita ini yang masih belia ini dinikahi? Jadi harus dibedakan dinikahi dan dikawini. Dinikahi itu dihalalkan. Dikawini itu digauli. Rasulullah Muhammad SAW diceritakan menggauli beliau di data yang lebih akurat itu di usia 18 tahun. Nah, sedangkan kalau dia ingin dihina, dinista, dia melakukan satu tindakan pedofilia, apa namanya tuh? Maka sudah pasti korbannya ini akan trauma. Takut kemudian dengan si pelaku terhadap dirinya. Tapi fakta di lapangan, satu-satunya istri di antara istrinya, satu-satunya wanita di antara yang ada pada zamannya dengan beliau, dia adalah manusia, wanita mulia yang paling banyak menghafalkan hadis-hadis Rasulullah. Bayangkan itu. Semua ucapan Rasulullah
semua tindakannya, keputusannya hampir dihafal oleh beliau. Kalau ada korban pedofil, kemudian menghafalkan semua kata-kata dari pelaku, menghafalkan semua pekerjaan dari pelaku, menghafalkan semua tindakan dan keputusan pelaku, itu bukan korban pedofil itu. Tetapi dia adalah seorang wanita yang sangat mencintai suaminya, yang sangat menyayangi. Bagaimana seorang istri menghafalkan kalimat-kalimat suaminya ketika suaminya pergi kerja ninggalkan rumah. Wahai sayangku, jangan lupa tutup jendela, jangan lupa tutup pintu, seperti engkau menutup dirimu dari laki-laki lain selain suamimu. Aku pergi ya sayang. Kata-kata itu akan selalu terngiang di kupingnya. Ini satu kalimat. Siti Aisyah 2000-an hadits dia hafal kurang lebih. Bayangkan itu. Kalau bukan karena cinta, lalu apa? Jadi tidak ada itu. Tidak ada fitnah kurban. Korban ini dan itu nggak ada. Subhanallah. Ini yang ada terhadap keadaan yang sesungguhnya. Kenapa Allah memilih Siti Aisyah? Ternyata beliau punya ingatan yang sangat bagus. Dia punya ingatan yang sangat bagus. Siti Aisyah itu. Maka itu salah satu hikmahnya. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah ketika kemudian hal ini dianggap sebagai satu celaan, satu hinaan, maka sudah pasti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mata orang-orang jahiliyah yang beringas pada masa itu melakukan tindakan yang asusila. Artinya Rasulullah harus dibuang dari sebangsanya. Rasulullah harus diusir. Rasulullah harus dibunuh. Karena telah melakukan tindakan yang tidak baik. Ternyata tidak. Justru orang tua dari wanita ini yang menyodorkan anaknya bangga memiliki menantu seorang nabi, seorang pemimpin umat, seorang pemimpin bangsa. Bangga beliau. Dan keluarga besarnya kemudian menyambut itu. Warga umat sejazirah Arab menyambut itu. Mereka kemudian melakukan pernikahan itu. Artinya apa? Mereka melakukan satu amalan, di mana amalan itu muncul dari ridha Allah dan juga muncul daripada kesepakatan dan persetujuan keluarga, handetolan dan masyarakat pada saat itu. Apa yang salah? Gak ada yang salah. Sementara kalau kita melihat sejarah para raja-raja terdahulu atau nabi-nabi terdahulu di dalam kitabnya saudari ini, bagaimana Nabi Daud mengintip orang mandi, menggauli bini orang yang masih sah dalam keadaan bini, lalu kemudian dinikahi, lalu anaknya menjadi nabi, anak dari hasil zina menjadi menerima wahyu dari Allah, kitabnya sekarang dijadikan sebagai panduan. Daud memiliki kitab namanya Zabur, Mazmur. Ternyata Daud kelakuannya seperti itu, tapi kitabnya dijadikan kitab suci. Salomo dan seterusnya. Bahkan Yesus yang berasal dari keturunan, mohon maaf, asusila, persinahan, perselingkuhan dan seterusnya, bisa jadi Tuhan bagi teman-teman Kristen. Belum lagi Abraham alaihissalam. Semoga ini hanyalah fitnah. Di dalam kitab saudara diceritakan Sarah poliandri, 2 bersuami. Pada saat dia sah menjadi suami Abraham, di saat yang sama pun dia dinikahi oleh Firaun. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga ini hanyalah fitnah. Lalu kemudian siapa lagi? Lut kemudian mohon maaf, ya, dinodai, diperkosa oleh anak kandungnya sendiri. 2 anak gadisnya memperkosa beliau dalam keadaan mabuk dan kemudian dimabukkan oleh anaknya, lalu digagahi secara bergantian. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita berlindung dari fitnah yang keji seperti ini. Semua nabi hampir diceritakan dengan perbuatan-perbuatan yang tak tercela, yang tercela. Belum lagi Yakub poligami, 4 istri. Dari 4 istri hasil poligaminya melahirkan 12 suku yang menjadi raja bagi Bani Israel. Tapi itu tidak tersentuh hinaan, tidak tersentuh penistaan. Hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang habis dicaci, dimaki dan seterusnya. Padahal mereka sadar kitab yang mereka pegang adalah kitab yang ditulis dari hasil anak poligami. Pen khotbah
kitab pengkhotbah, kitab Daniel, Yeremia, Samuel, semua dituliskan oleh anak-anak yang berasal dari hasil poligami. Subhanallah. Saya kira begitu ya, saudari saya. Semoga bisa menjadi edukasi dan pelajaran untuk kita semua, utamanya untuk saya sendiri. Silakan. Atas penjelasannya. Sama-sama. Apakah itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bisa disebut sebagai teladan dan diimplementasikan di kehidupan sekarang? Atau tidak lagi dapat diimplementasikan? Yang mana? Yang mana? Yang menikahi Aisyah. Baik. Apakah itu bisa dijadikan sebagai rujukan untuk diteladani? Di Islam itu menikah terhadap laki-laki maupun perempuan, syaratnya wanita sudah bisa haid, laki-laki juga sudah mimpi. Itu mereka sudah bisa nikah, halal mereka sudah menikah. Tapi di Islam ada rukun, ada yang wajib nikah, ada yang sunnah nikah, ada yang makruh nikah, ada yang haram nikah. Nah, bagaimana dengan kasus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sekali lagi saya katakan kepada saudari saya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita telaah secara histori, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menikahi Siti Aisyah itu dan serumah dengan beliau di usia 18 tahun. Bolehkah kita meneladani itu? Boleh. Menikah 18 tahun perempuannya boleh. Kalau menikah kepada anak-anak, tujuannya kan tadi sudah jelas. Kalau kita larikan kepada salah satu hadits yang mengatakan nikah di usia 6 tahun, berarti nikahnya ini adalah kekhususan bagi beliau. Apa itu? Hafal hadits yang tadi. Kok bisa kayak gitu? Supaya Siti Aisyah bisa melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan matanya sendiri. Kenapa? Karena seorang laki-laki tidak semua yang dilakukannya itu bisa dilihat oleh siapa? Oleh sahabatnya. Sedekat apapun. Bahkan kedua orang tuanya pun tidak akan bisa melihat semua tindakan daripada anak kandungnya sendiri. Kecuali orang yang halal. Siapa itu? Suami. Siapa itu? Istri. Jadi hikmahnya adalah Siti Aisyah melihat keadaan Rasulullah. Dan itu menjadi pedoman di dalam ilmu fikih terhadap kami umat Islam. Kalau ada seorang wanita yang bukan muhrim melihat seorang laki-laki yang bukan muhrimnya melakukan satu tindakan yang menurut kita itu ada batasan-batasannya, maka itu gak boleh, haram, dosa. Maka untuk menghalalkan, wanita tersebut harus menjadi istri. Makanya Rasulullah banyak haditsnya yang diinformasikan dari istrinya Siti Aisyah. Apakah bisa diteladani? Loh, kita bukan nabi. Suami kita bukan nabi. Suami kita tidak mengajarkan, bukan ditugaskan untuk menyampaikan risalah Al-Quranul Karim. Berarti itu hanya kekhususan bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam hari ini yang ingin seperti itu keliru. Kenapa? Al-Quran menegaskan fawahida. Wahai laki-laki Islam, wahai laki-laki Muslim, cukup satu istri. Jangan 2, jangan 3, jangan 4. Kecuali kamu mampu berlaku adil terhadap istrimu. Kalau malam pengantinmu dengan istri keduamu, subhanallah, masya Allah akhina. Barakallahu fikum, afidoni. Subhanallah. Masya Allah. Kalau suamimu mampu menciptakan kebahagiaan di malam pertama istri kedua, sama yang dirasakan dengan istri pertama di rumah, boleh nikah. Tapi kalau bahagia berbulan madu dengan istri kedua, istri pertama menangis di rumah, zalim. Anda tidak masuk dalam kategori bisa berlaku adil. Ini artinya apa? Ini artinya solusi yang sangat berat. Halal tapi berat. Maka Allah mengatakan fawahida, cukup satu aja. Lalu kapan bisa 2? Kapan bisa 3? Kapan bisa 4? Pada saat istrimu ridha. Pada saat istrimu ridha,
malam pengantinmu adalah malam kebahagiaan istri pertamamu. Kenapa bisa begitu Bang Suma? Karena istri pertamamu jauh lebih cinta Allah daripada engkau. Artinya engkau berhasil mendidik istrimu menjadi wanita soleha, sehingga dia menghadiahkan dirimu untuk menikah dengan wanita lain yang juga soleha. Ini istri yang kita cari. Bukan yang pulang-pulang suami, cari kerja, cari nafkah. Muka sudah segi empat, gigi rata kayak ikan buntal. Gimana gak ditinggal sama suami? Tapi suami juga harus tahu diri. Sebagai suami, jangan pernah kau membuat wanita lain tersenyum di luar kalau kamu tidak mampu membuat istrimu di rumah tersenyum sepanjang hari. Itu baru suami yang benar. Uhuy. Jadi di Islam itu kaidahnya jelas saudariku, fawahidat. Cukup satu. Dan saya bisa bertaruh dengan teman Kristen untuk mencari data di dalam kitabnya cukup satu istri. Saya berhenti menjadi apologet. Akun saya tutup, api saya bubarkan, saya bekukan, dan saya pindah ke Dubai menjadi artis sebagaimana tawaran yang datang. Demikian. Kalau ada. Hanya di Islam cukup satu istri, di agama lain nggak ada. Yang ada di Kristen, barang siapa yang dipersatukan oleh Tuhan, padahal yang mempersatukan adalah pendeta, bukan Tuhan. Dia tidak bisa dipisahkan kecuali oleh maut. Tapi apalah artinya itu? Nggak bisa dipisahkan kecuali oleh maut. Ternyata di surga nggak jumpa. Percuma. Maka dari itulah kemudian solusinya. Kalau mau selamat hanya ada di Islam. Terima kasih Akhi Tony, barakallah fiik. Barakallah Haji. Barakallah Pak Haji, Masya Allah. Haji. Bu Rahma. Siap. Assalamualaikum. Lanjut. Pemirsa, Silakan musik. luar biasa. Puas nggak? Oh ya. Luar biasa yang tadi para penghujat di sini pada pindah ke komal saya. Pada akhirnya komal saya kebenet, anjay, sakitnya hatiku berdebar. Lanjut. Allahu, kenapa Terima kasih bisa? Bang, penjelasannya sangat jelas. Yang tadi kenapa Aisyah merupakan salah satu perempuan yang sangat pintar ya, bisa menyimpan Iya, betul. apa saja yang Nabi Muhammad lakukan semasa hidupnya. Mbak Musik ini Islam apa Kristen sih? Beliau Kristen. Kristen. Oh Kristen. Masya Allah. Ya semoga dapat hidayah Mbak. Ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan juga Amin, Masya Allah diaminkan, Alhamdulillah. ya, pertanyaan saya tadi, apakah bisa diimplementasikan kehidupan sehari-hari? Diimplementasikan ke dalam hidup? Tidak, karena kita bukan nabi, gitu kan. Iya. Nah, ini saya juga sambil bikin catatan untuk biar saya bisa ulang-ulang lagi kalau tiba-tiba ada lupa. Saya boleh minta hadis pendukung nggak Bang ya, yang 18 tahun? Karena saya dengar-dengar juga ada tuduhan dinikahi 6 tahun, disetubuhi 9 tahun. Demikian. Mengkonsumsi pernikahan di umur 9. Iya, mengkonsumsi pernikahan dulu. Ada yang bisa menunjukkan hadisnya di Lakores? Sebenarnya itu bukan hadis, tapi secara histori. Itu dari Ibnu Hajar Al-Asqalani itu. Iya. Silakan yang bisa ada datanya silakan, Dek. Karena dia selisih 10 tahun dengan kakaknya. Itu dia. Iya, itu di Sasuke berarti karena kalau itu kan kalkulasi. Jadi para ahli tarik atau ahli sejarah Islam itu mengkalkulasi pulang umur Aisyah dan ternyata didapatkan tidak cocok dengan apa yang tertera di hadits bahwa karena gitu penjelasannya ini kok simpel dan mudah kalau kita bisa dapat datanya. Sasuke itu tahu mungkin. Bang Kores, noise. Masa aku yang noise ya? Afan. Bukan dong, ya Allah. Pada saat Aisyah radhiyallahu anhu nikah, kakaknya pada saat itu berusia 28 tahun dan kakaknya itu berbeda usia dengan Aisyah radhiyallahu anhu itu usianya 10 tahun bedanya. Seperti itu. Tapi kalau untuk literasinya saya cari dulu ya. Lanjut. Ya. Tapi aku
aku bisa menunjukkan Ini ya. sesuatu yang lain musik Nah, kalau mau. Oh ya, ini tuh, dari ya. Imam Muslim dalam kitab Al-Jihad wa Al-Syiar bab Karohah Al-Istianah bi Al-Ghazi bi Kafir meriwayatkan partisipasi Aisyah dalam perang Badar. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Aisyah menceritakan salah satu momen penting dalam perjalanan selama perang Badar, yaitu ketika mereka sampai di Syajaroh. Ini menunjukkan Di kitab dengan jelas bahwa Al-Maghazan itu, Aisyah, akhi. Ada di kitab Magazi itu yang iya antum. Magazi, Ya. bahwa Aisyah merupakan anggota perjalanan menuju Badar. Sementara itu Al-Bukhari dalam kitab Al-Jihad wa Al-Syab bab Ghazi An-Nisa wa Qitaluhunna ma'al Rijal meriwayatkan keikutsertaan Aisyah dalam perang Uhud. Anas mencatat bahwa pada hari Uhud orang-orang tidak dapat berdiri dekat Rasulullah pada hari itu. Anas Kecuali melihat Aisyah dan Ummu Sulaim dari jauh, mereka menyingsingkan sedikit pakaiannya untuk memudahkan gerak dalam perjalanan. Berarti Hingga usianya di 15 sini, tahun. Ya, hingga di sini jelas Aisyah ikut dalam perang Badar dan Uhud. Kemudian Al-Bukhari dalam kitab Maghazi bab Ghazwah Al-Khandaq Wahiyah Al-Azab meriwayatkan bahwa Ibnu Umar tidak diizinkan oleh Nabi SAW untuk berpartisipasi dalam Uhud karena saat itu usianya baru 14 tahun. Tetapi waktu perang Khandaq ketika ia berusia 15 tahun, Nabi SAW mengizinkan ikut dalam perang tersebut. Dari sini dapat diambil kesimpulan dua hal. Satu, anak berusia di bawah 15 tahun belum diizinkan ikut serta dalam perang. Dan dua, Aisyah ikut dalam perang Badar. Dan Berarti Uhud, artinya Aisyah 15 tahun. itu sudah berusia jauh di atas 9 tahun, minimal 15 tahun. Di samping itu wanita-wanita ikut menemani para pria dalam perang sudah seharusnya berfungsi untuk membantu, bukan untuk menambah beban bagi mereka. Ini merupakan bukti lain bahwa Aisyah saat berkeluarga dengan Nabi bukan 9 tahun. Nah, dan seterusnya banyak. Itu sejarah. Jadi itu makanya saya katakan tadi secara histori aja. Ibnu Umar dalam hal ini itu tidak diizinkan oleh Rasulullah untuk ikut perang Uhud. Itu ditemukan di dalam kitab yang saya sebutkan tadi, akhi, kitab Al-Maghazi, ya. Kitab Al-Maghazi itu catatan-catatan yang tersusun oleh Imam Bukhari. Di situ diterangkan bahwasanya Rasulullah tidak mengizinkan kemudian Ibnu Umar untuk ikut perang Uhud meski hanya untuk membantu sedikit seperti menyiapkan makanan dan seterusnya. Rasulullah tidak izinkan. Begitu juga wanita, nggak boleh menjadi, kalau di kita itu palang merah ya, itu nggak boleh mereka ikut meliput, kalau zaman sekarang meliput atau apapun pada saat orang perang di bawah usia 15 tahun. Sedangkan yang terjadi pada saat itu Siti Aisyah dalam perang Badar dan Uhud beliau ikut, berarti usianya sudah minimal 15 tahun. Dan di situ belum dinikahi oleh Rasulullah. Belum dinikahi. Dia sudah umur 15 tahun. Ikut perang Badar. Dan belum dinikahi oleh Rasulullah. Artinya bahwa ketika ada narasi atau riwayat yang menceritakan menikah di usia 6 tahun dan seterusnya, itu tertolak oleh sejarah. Sejarah lebih akurat pembuktiannya daripada kemudian berita yang ada gitu loh. Nah, ini yang perlu kami pahamkan kepada saudari saya ini. Jadi Siti Aisyah ketika perang Badar, beliau usianya sudah di atas 15 tahun. Nah, itu belum dinikahi oleh Rasulullah. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Oke, Masya Allah. Berarti di dalam kitab Al-Maghazi itu ya tadi Pak? Iya, betul. Iya, Ya. boleh Al-Maghazi saya oleh tambahkan? Imam Iya, Al-Bukhari, silakan. ya? Silakan. Izin gurunda-gurunda boleh saya tambahkan? Baik, Pak Jibril. Bentar ya, saudari ya, bentar. Silakan. Bisa dibesarkan. Nah, ini di hadis Sahih Bukhari 36. Ini jelas nggak suara saya? Jelas Iya. banget, merdu. Alhamdulillah. Sahih Bukhari 3605. Ini disebutkan 6 tahun ya.
Sementara kalau kita cek sanatnya, ini diriwayatkan oleh Aisyah ke Urwah, ke Hisham, ke Ali bin, ke Farwah. Si Hisham ini warna pink ya, kita tandain Iya. satu. Nah, Di Irak itu- dia itu akhi pada saat itu. Nah, itu dia betul. Nah, betul Tanya Guru. kurang bagus. Nah, si Aisyah ini ada di Sahih Bukhari juga 3607. Itu Hisham lagi yang merah. Nah, kalau kita cek merah itu apa? Di sini kita bisa Buruk cek hafalannya. syaduk, buruk hafalannya. Ialah perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan, tetapi ia memiliki hafalan yang buruk dan sering keliru dalam periwayatan. Udah pikun dia situ. Itu satu untuk mematahkan. Yang kedua, kalau kita baca di sini, ini tadi udah dibaca sama Ustadz Sugi sama Bang Zuma juga. Di sini Anas menceritakan saat terjadinya perang Uhud, kaum muslimin tidak dapat memposisikan diri dekat Rasul. Saat itu ia melihat Aisyah dan Ummu Sulaim tergopoh-gopoh membawakan kantong air untuk diminum pasukan perang. Berikutnya diceritakan juga bahwa Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah tidak mengizinkan si Abdullah ini dirinya ikut dalam Uhud ketika ia berusia 14 tahun. Nah, berarti tadi Aisyah itu udah ikut perang Uhud sama Badar. Berarti udah lebih dari 14 tahun. Namun ketika 17 perang Khandah tahun. usia 15 tahun, Nabi pun memberikan izin. Berdasarkan riwayat terakhir ini dapat kita pahami, anak usia 15 tahun akan dipulangkan dan dilarang ikut perang. Tapi Aisyah itu ikut. Aisyah binti Abu Bakar itu ikut dalam perang Badar dan Uhud. Uhud. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita tahu Aisyah ini anaknya siapa ya? Saya lupa. Abu. Abu Bakar. Abu Bakar. Karena anak Abu Bakar itu ada 4 dan 4-4-nya ini lahir di sebelum jahiliyah, zaman jahiliyah. Jamiliyah. Berarti itu di Pra-Islam. 6 Pra-Islam. 10. Iya. Nah, kalau beliau menikah dengan Nabi umur 6, berarti beliau lahirnya 613, nggak kena. 13. Gitu loh. Jadi mesti di bawah 610 beliau. Itu sih. Jadi ada 3 bantahan untuk hadis yang kurang kuat ini. Itu aja. Terima kasih gurunda-gurunda waktunya. Makasih Bang Jibril. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana music? Tercerahkan? Oh iya, tercerahkan. Berarti hadis tersebut agak lemah gitu ya, Pak? Lemah karena salah satu Periwayatnya. Gimana? Salah satu periwayatnya itu lemah Iya, ingatannya, betul. Gurunda. Yang meriwayatkan cerita itu, yang menceritakan cerita itu, ingatannya sudah mulai memudar. Ketika dia masih bersama dengan para sahabat yang lain, itu masih kuat. Tapi ketika dia sudah mulai oleng di Irak, itu mulai ingatannya tidak bisa kemudian dijadikan sebagai acuan. Barakallahu. Seperti itu. Mana tadi Pak Jibril kalau langsung turun? Masya Allah, barakallah Pak Haji. Ya Allah, Pak Gantian Haji lagi ya. siapa ini? Satu lagi. Gimana music tercerahkan? Ya udah tercerahkan Pak. Ya, Jadi Ma- saya ya, udah Mas. catat di sini, jadi minimal perang itu usia 15 tahun dan 12 tahun. ya 12 tahun ya Pak. 15 Dan Aisyah tahun. sudah masuk Ikut perang. ikut perang. Sedangkan tadi Umar tadi tidak dibolehkan oleh Nabi. Ya, dalam Siap. kitab Al-Maghazi tadi ya dari Imam Bukhari. Iya, betul. Di Bukhari 3605. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Udah. Kasih Bunda. Mau data hiburan nggak? Trivia? Data trivia mau nggak? Oh, hiburannya bagaimana Pak? Ini sebenarnya musik ini bertanya gini tujuannya apa sih? Dia kan Kristen ya. Ya, jadi gini Bang Handi. Banyak teman-teman kita itu sebenarnya sudah ragu dengan imannya. Mereka kemudian jatuh hati kepada Islam. Tapi ada beberapa poin yang masih mengganjal. Di antaranya hal-hal yang ditanyakan oleh saudari kita ini. Ketika kita mampu menjelaskan, ya hidayah itu semakin kuat, ya bisa saja beliau menerima Islam. Gitu maksudnya. Amin. 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 Allahumma amin. Ya memang harus, karena iman itu harus dengan ilmu. Bukan karena keturunan. Iman itu harus bertumbuh.
Bagaimana cara menumbuhkan iman? Dengan berilmu. Bagaimana cara berilmu? Ya bertanya kepada orang yang memahami. Gitu Bang Handi. Ya. Bang Handi pura-pura. Enggak, maksudnya standar-standar aja dulu lah Bu Mesik. Itu kan Ya, justru sudah sampai di situ levelnya beliau ini. waduh, kalau Iya. begitu nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan? Nah, itu baru betul. Bang Handi. Karena banyak hujatan yang belum kejawab. Nah, itu Ya, itu betul. bikumatu kadzima. Di sini sudah ada. Aku mau kerja dong, mau kerja aku dikit. Oh ya, baik. Ibu Lia tetap. Musik mau nggak? Mau data hiburan nggak? Bonus maksudnya, silakan deh. Boleh ya? Waktu panjang ya. Ya. Iya. Ah, jadi pembukanya begini. Tadi kan bertanya soal kurang lebihnya itu umur pernikahan Aisyah dengan batas umur akil baliknya di dalam Islam gitu. Nah, kenapa di dalam hadits itu ya kita masih gunakan ininya ya, si haditsnya itu yang akil baliknya itu umur 9 tahun. Kenapa mengkonsumsi pernikahannya itu di umur 9 tahun? Nah, itu yang harusnya ditanyakan. Karena kalau di dalam Islam musik, kita tidak terpatok kepada umur. Dalam Islam itu syarat wanita sudah boleh untuk melanggengkan Kan udah kepernikahan korek. itu dilihat Udah dari korek. biologis. Tunggu dong, ini kan prolog dulu Bunda Rahma. Ini lagi prolog. Gitu musik. Jadi kan dilihat dari biologisnya, dari badannya. Udah mampu belum? Nah, kalau mau percek soal umur, musik itu bisa dikomparasikan. Kalau di Kristen, umur berapa sih udah boleh menikah itu? Rifka ya, betul. Lanjut. Rama, diem dulu Rama. Nah itu. Nah, kalau di Kristen tuh umur berapa sih boleh nikah kayak gitu. Terus di Yahudi tuh umur berapa sih wanita itu boleh menikah? Nah kayak gitu musik. Kepikiran nggak sampai sana? Oh iya, baru kepikiran. Nah, itu baru kepikiran kan. Nah di Kristen sendiri coba ada nggak aturan yang jelas yang batas wanita boleh menikah itu umur 21? Kalau misalnya masih umur 5 tahun nggak boleh, ada nggak? Enggak ada Bang, ikut pemerintah Bang. Ikut pemerintah sih Bang. Ikut pemerintah ya. Nah kalau pemerintah membolehkan umur 3 tahun gimana? Kaget ya, Bun. Dan budaya mungkin ya. Sesuai Nah, itu dengan dia. budaya. Mute-nya dibuka aja, nggak usah di mute kayak gitu. Biar kita tektoknya enak. Nah, sekarang gua akan jawab. Kalau Kristen kan udah tahu ya, memang tidak ada batasan. Terus kalau di Yahudinya tuh gimana sih? Memang batas umur boleh menikah di Yahudi berapa? 18 kah? 21 kah? 25 kah? Kan gitu ya musik ya. Di sini gue bisa menyajikan itu sebagai pembanding kepada pernikahan Aisyah yang difitnahkan oleh para penghujat. Kita buka di Nidah. Nidah ini adalah kitab Yahudi yang membahas tentang wanita yang menstruasi gitu. Dan secara tidak langsung itu dijelaskan juga tentang perkawinannya. Nah, di sini dijelaskan Nidah 44 tunggu. Ini tuh di Nah, di sini. Nah, perhatikan, ini umur dalam Yahudi dibolehkan untuk mengkonsumsi pernikahan. Bisa bahasa Inggris nggak? Oh, bisa dikit-dikit. Oke, kalau gitu gue bantu terjemahin ya. Ini Nidah 44B ya, nomor 9. Ini adalah hukumnya Yahudi. Perhatikan hukum Yahudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ya, kita lanjut ya. A girl, seorang gadis yang dimana umurnya 3 tahun lebih 1 hari, yang oleh ayahnya diaturkan pertunangannya, ditunangkan melalui hubungan badak. Nah, hubungan badaknya berapa? 3 tahun lebih 1 hari. 3 tahun 1 hari. Wow, keren. Masih kurang, nggak percaya? Kita lihat lagi data Yahudi yang lain. Yevamot 57b nomor 3. Nah, di sini dijelaskan juga.
Nah, di sini. Dinda, Seorang gadis, Dinda yes. Kores, Ya. kita sambut beliau dulu, Oh, Ya. ya. Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibah. Habib. Oh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya dengar dulu, dari tadi saya dengar. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat ya, Habib? Alhamdulillah sehat. Bagus ini ilmunya ini, ilmu tauhid ini. Allahu Akbar. Masya Allah, Habib. Guru Silakan besar lanjut, kita Bang Juma. hadir di tengah Masya Allah, Habib. Guru Masya besar Allah. kita di tengah-tengah kita. Allahu Akbar. Masya Allah. Afwan, saya lagi belajar, saya belajar juga Bang Juma. Aduh, kami ini yang harusnya belajar ini, Habib. Ya, sama-sama belajar kita. Doa doa ya. Ya. Masya Allah. Ya. Silakan lanjut Bang Juma. Anda dengar dulu ya. Ya, Habib. Afwan. Barakallah. Barakallah. Sila- Oke, Afan ya Bib, ya, aku lanjut ya. Lanjut. Ini soalnya ini komparasi antara batas boleh Gede menikahnya Endi. wanita antar agama. Nah, tadi kalau Kristen nggak tahu itu dibebaskan. Kalau di Yahudi ini yang harusnya diketahui oleh kawan-kawan Kristen, karena bukankah di kalian di Yohanes 4:22 keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, ini inilah peraturan Yahudi, inilah peraturan Yahudi yang harus kalian tuai. Nah, di sini dikatakan 3 tahun lebih 1 hari bisa ditunangkan melalui seksual intercourse. 3 tahun lebih 1 hari itu dalam Yahudi. Kenapa kalian gak komplain yang begini kepada Yahudi? Kenapa ketika Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kalian malah protes? Kenapa? Ini yang membuat satu Zoom penghujat FIC itu guncang dan rungkat itu Gurunda. Gara-gara data ini nih, mereka nggak terima data ini. Nah, belum nanti ya, perhatikan. Music tahu Salomo Music? Tahu Bang. Nah, lihat di sini. Ini Yahudi ya, Yahudi menjelaskan di dalam Sanhedrin 69b nomor 11. Bathsheba Gitu ya. Bathsheba melahirkan Salomo ketika dia berumur 6. 6. dan selamat datang di kebenaran. Kenapa yang ini nggak dipersoalkan? Menikah umur 3, melahirkan umur 6. Nah, tapi Kan Yahudi dia menjelaskan tahu. di sini. Dia tidak tahu Bang. Ini sekarang udah tahu ya Bunda ya. Alhamdulillah. Sebenarnya bukan ke musik, maksudnya kores itu kenapa Kristen lain? Karena ini nggak berguna untuk diserang, Res. Gitu. Iya, sekarang ketika dibandingkan mereka mau ngomong apa gitu kan? Mereka mau ngomong apa soal itu, soal Aisyah. Nah, terus di sini dibilang ada alasannya. Yahudi tuh ngasih alasan loh. Dan ini kalau misalnya kita uji secara medis bisa diperdebatkan. Kenapa umur 6 tahun Salomo dilahirkan oleh Bathsheba? Karena wanita lebih kuat dan lebih bisa menahan sakit di umur awal-awal. Gitu kata Yahudinya. Kata Yahudinya gitu loh. Ini Bathsheba ya, melahirkan umur 6. Lalu siapa sih wanita yang menikah di umur 3? Siapa sih? Nah, itu jawabannya yang tadi Bunda Rahma spill. Ribka. Nah, di sini di dalam Rashi Yahudi punya penjelasan untuk Kejadian 25 ayat 20. Kejadian 25 ayat 20. Dijelaskan begini Music. Ketika Ishak berumur 37 tahun, di masa itu Ribkah baru lahir dan dia menunggu sampai dia layak untuk pernikahan. 3 tahun lalu menikahi dia. Ribkah nggak percaya. Kalau nggak percaya, sini datanya yang menguatkan. Silakan cek di Kejadian 25 nomor 59. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orang yang dibiarkan mereka pergi, dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Nah, perhatikan, di sini ada pengaburan dari terjemahan. Di mana itu? Inang pengasuhnya. Nah, ini inang pengasuhnya sebenarnya adalah
Inang penyusu. Iya, bukan babysitter lagi, baby feeder atau yang memberi makan bayi dengan cara menyusui. Nggak percaya, kita cek bahasa Ibraninya langsung. Nah, ini biblehub.com ya, bukan webnya Islam ya, bukan webnya Islam. Genesis Kejadian 24 nomor 59. Wesalehu et Ribkah ahotam waet meniktah. Nah di sini menikta ini her nurse. Nah ini juga terjemahan Inggrisnya masih agak-agak bohong karena kalau kita cek konkordasinya, Suster ya. iya suster. Nah di sini ya kata dasarnya itu yanak, yod daletkov, yanak. Definisinya apa? Tusak atau memimi atau menyedot. Jedar, selamat datang di kebenaran. Ribkah diantar ke rumah Ishak masih menyusui. Masih menyusui. Bukan masih menyusui, masih menyusu. Masih menyusu. Menikah ya, Semuanya menikah. menyusui, masih menyusu. Masih menyusu. Ya, masih ikut baby sisternya lah, pengasuhnya. Nah itu data hiburannya Music. Semoga bisa menjadi komparasi untuk mengetahui mana ajaran yang benar, mana ajaran yang menutupi kebenaran. Thank you. Jadi terjemahan LAI itu agak sedikit gabrul ya. Banyak yang ditutupi. Banyak yang ditutupi. Aku bisa bawain tuh datanya satu-satu Bang Handi. Misalnya contoh di Yohanes 4:24 Music ya tahu ya, Allah itu roh ya. Allah itu roh, tahu kan Music? Allah itu roh, maka beribadahlah kamu dalam roh. Enggak Wah, sia-sia gue sekolahin lu, Res. Nah, itu kan kalau pengen ya gitulah Bang Handi, thank you beasiswanya Bang Handi. Ini kan apa Allah itu roh kan kalau pengen bahasa Yunaninya nema theos estin atau nema otiteos atau theos otinema. Di sana bahasa Yunaninya enggak, di sana nema oteos. Oh, ini kan kata sandang, sama kayak sang dan si gitu. Nema ruh, sandang, teos Tuhan. Jadi harusnya apa? Roh Tuhan. Kok bisa-bisanya jadi Allah itu roh? Bah, kayak gitulah. Thank you, silakan dilanjut. Masya Allah pencerahan ya, Bunda musik. Gimana deh Mbak Music tadi penjelasan, ada yang mau disanggap begitu? Tentang Ribka tadi saya juga jujur kurang tahu. Nanti saya cross check lagi atau tanyakan kepada yang pendeta gitu yang mahir. Ini saya sudah catat lagi apa yang saya kurang pahami juga. Nanti kalau saya baca lagi dan masih ada yang kurang, saya bisa naik lagi ya Bang ya. Ya. Boleh. Begini. Sama Begini. itu bilangan 31 itu. Ayat 17 sampai 40 itu dibaca baik-baik. Begini, sebelum saya setengah menit gini deh Mbak Music. Siapa kita di zaman sekarang ini? Ya, sok tahu, sok pintar, sok memberi kritik kepada orang-orang yang terdahulu. Padahal kami di Islam itu paham keadaan seperti dulu itu. Di zaman seperti itu tidak ada orang protes-protes loh. Tidak ada orang protes-protes tentang hal yang data di bawah Adek Kores tadi. Orang tuanya, pamannya, keluarganya, tetangganya, RT-nya, RW-nya, nggak ada yang memperguncingkan hal ini. Karena mereka udah paham bahwa di zaman itu lazim seperti itu. Nah sekarang ini, di zaman sekarang ini, orang-orang yang sok tahu, protes demikian, padahal di dalam rumahnya sendiri banyak tikus coro yang harus dibasmi. Ini yang tidak adil. Kenapa? Ya karena memang di dalam kepalanya mindsetnya adalah kebencian. Kira-kira begitu. Betul Bang, betul. Iya Pak, saya juga pas dengar-dengar kayak gitu kan ada orang yang menuduh-nuduh kayak gitu, saya termakan gitu. Kadang saya sebenarnya nggak tahu mengapa ini diambil gitu. Nah, jadi sama tadi yang saya katakan tadi, kebencian itu kan lahir dari ketidaktahuan. Saya membenci contohnya agama Islam seperti itu karena ajarannya kayak gini-gini, padahal sayanya yang kurang tahu gitu. Hal tersebut. Kami di Islam ya, kami di Muslim tidak akan pernah mengangkat topik seperti yang Adek Kores bawa itu dalam rangka menyebarkan Islam. Itu bukan ranah kami.
Kami tahu ini semua. Tapi buat apa mengadili orang masa lalu? Siapa kita? Gitu loh. Nah, kenapa di sebelah sana cenderung menyerang dengan hal-hal yang tidak pahami gitu? Itu sih dari saya. Semoga dengan data yang tadi ini, mari introspeksi diri masing-masing. Mari kita berdiskusi berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan kebencian. Siarkan agamamu dengan cara baik-baik. Dakwalah di sana. Sebarkanlah itu Bible, Kejadian sampai Wahyu dengan cara baik, bukan menyerang agama lain. Kira-kira begitu ya. Tapi saya lihat Mbak Music itu ya, sebagian orang-orang di sana begitu, baik misionaris dari home to home, door to door, pamflet, apapun itu, spanduk itu, menyiarkan agamanya dengan cara licik. Menjelek-jelekkan Islam, menyerang oknum-oknum Islam, bahwa Islam tuh begini, lu lihat lu si A begini dan begitu. Akhirnya apa? Apa yang mereka kemukakan? Ternyata orang ini isi kepalanya hanya lemak babi. Kenapa? Karena dia nggak tahu di dalam rumahnya banyak kecoa yang dia nggak sadari. Kira-kira begitu. Terima kasih, Pak. Makanya saya kemarin juga bertanya tentang teologi ketuhanan gitulah. Karena pandangan kita mengenai Tuhan itu mempengaruhi juga pandangan kita dalam mengambil suatu keputusan. Karena agama itu sangat cukup itu ya, mempengaruhi cara kita berperilaku. Dan itulah. Ya, terima kasih Pak. Saya sudah catat beberapa. Contoh lagi nih, satu lagi Pak Mitch. Kenapa pendeta ini jarang membacakan ya Bible secara terbuka kepada anak di bawah umur? Kenapa Bible itu harus disimpan di laci, jauhkan dari jangkauan anak-anak? Ada apa di sana begitu? Al-Quran itu siapapun di umur berapapun yang penting bisa megang, bisa membaca. Tapi kalau Bible, jauhkan dari jangkauan anak kecil. Dia membaca perlu pendampingan. Jangan sampai dia baca, kemudian dia baca kepada temannya, temannya membaca kepada temannya. Nauzubillah bin zalik. Masihkah Ibu Music ingin bersandar pada kitab suci yang tidak boleh terbuka untuk umum atau untuk segala umur? Bayangkan Mbak Music, kalau sampai anak Anda yang murung kecil membaca Yehezkiel, membaca Amsal, membaca Kidung Agung tanpa pendampingan, apa yang terjadi kira-kira? Udah jama-jama ya Bang Hadi. Apa yang terjadi coba? Itu perlu dipikirkan. Sekiranya maju selangkah, kalau bisa, untuk menjauhkan sama sekali itu, hilangkan itu dalam rumah Anda. Islam menanti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Takbir. Allahu Akbar, Bang Hadi. Kira-kira begitu, jangan saya. Maaf ya Mbak Music, saya kalau ngomong pedes ya Bang. Ya nggak apa-apa Pak. Jadi ada, saya entas dulu ya Pak. Ada 3 Bang Hadi lagi kesal soalnya. Ya. Itu lainnya disambut dulu lainnya. Ya, ini ada Ibu Lydia. Selamat malam Ibu Lydia dan Pak Fansidar Lase. Ibu Lydia. Pak Lase. Silakan dibuka pintu dapurnya. Bukan Deng, dibuka mute-nya Lydia. Jangan udah tidur Lydia dari tadi soalnya. Iya. Habib ada di bawah masih? Ya, Itu. ada Habib mau naik, Habib Asegaf tadi mau naik. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Saat ini nggak ada permintaan Habib lagi. Muslim Mbak? Kristen saya. Wah, untung aku bener jawabnya. Hahaha. Assalamualaikum ya. Nggak apa-apa kan, hanya masalah bahasa toh. Nggak bisa Mbak, artinya beda. Bukan begitu Mbak. Di dalam kitab Anda dilarang mengucapkan salam kepada orang beda agama Mbak. Nggak apa-apa kalau di agama saya nggak apa-apa. Itu kan hanya ucapan salam. Iya, di kitab Anda ada larangannya Mbak. Mau tahu ayatnya? Di mana? 2 Yohanes. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 10.
Dan apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak ke dalam rumahmu dan janganlah mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Tuh. Parah Mbak. Jangan lagi. Makanya saya menegur kalau ada orang Kristen mengucapkan salam, karena mereka sedang melanggar kitabnya, melanggar aturan di dalam kitabnya, begitu Mbak. Oh gitu ya. Kalau di saya kan nggak apa-apa sebenarnya. Hah? Kalau di agama saya nggak apa-apa mengucapin salam kepada. Oh, bukan Kristen ya. Ini kitab Anda yang ngomong, Mbak. Kitab Taruh Anda. Bu Rahman, ntar dulu. Kitab Anda yang ngomong. Anda nggak percaya dengan kitab Anda gitu? Gini, Bu Lydia, ada Bible cetaknya di rumah? Ada. Nah, sambil dibawa ya, dialognya sambil dipegang ya, karena kita pasti bawa dalil. Kita nggak asumsi di sini. Silakan dibawa. Coba dibuka, Mbak. 2 Yohanes 1 Nomor ayat 10. 10 sampai 11. Aku curiga ini, Sis Lydia syahadat besok. Coba dibuka dulu Mbak, baru baca sendiri deh. Oke, saya bacakan ya. Iya. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Tuh. Itu dia Mbak yang saya maksud, Mbak. Ya, saya terus terang, saya memang Kristen dari lahir, tapi kalau masalah firman gini, saya tetap, Aduh. Ntar dulu Bu Rahman, biarin dulu dia. Tak apa-apa Mbak. Iya, yang saya pegang dari, Kita maklumi dia kalau dia belum pernah baca toh. Gak apa-apa. Setelah dia tahu ya. Jadi intinya ada larangannya mengucapkan salam kepada yang beda agama di kitabnya Sister Lydia begitu. Oke, mau bahas apa? Dilarang beda agama. Kenapa? Udah satu Menerima jadi tamu panjangin beda agama kasihan. dilarang. Biar dia apa? Pengen nanya apa gitu. Iya, ini tadi saya sebenarnya salah masuk room, tapi nggak apa-apa, biarin. Barangkali itu hidayah untuk Allah untuk mengenal Islam dan Kristen lebih jauh. Jadi kalau mau ditanya, tanyakan saja, atau enggak mau mendengarkan pewartaan kami bagaimana Yesus itu hanya utusan Tuhan, gimana? Oh, enggak, kalau saya Yesus itu sebagai Tuhan. Kalau saya imaninya. Masuk kita ke dialog. Silakan Asatid. Gerunda, jangan biarin tidur. Iya, dari aspek mana Yesus ini Tuhan? Dia kan manusia, Mbak. Iya, dia kan berinkarnasi. Ini ajaran inkarnasi dari Tuhan ke manusia. Ini ajaran dari mana? Nabi mana yang mengajarkan? Tuhan pencipta langit dan bumi berinkarnasi menjadi bukan Tuhan. Itu di mana bisa didapatkan? Kitab apa itu? Yohanes 14 ayat 16 itu yang saya imani. Yohanes 4 itu kan perkataan Tuhan yang menjadi bukti sebagai manusia. Ketika Tuhan datang kepada Maria melalui Gabriel memberitakan Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil dia. Maka firman Tuhan yang datang dihantarkan oleh Gabriel terbukti hamil benar Maria. Bukan Tuhan yang datang dari langit turun ke dalam rahim. Bukan. Tuhan yang ada di sorga mengatakan berkehendak membuat makhluknya yang ada di bumi bernama Maria hamil. Dan sebelum hamil Tuhan mengutus Gabriel datang pada bulan ke-6. Maria, Tuhanmu yang di surga menginginkan engkau hamil. Maria mengatakan, mana mungkin, aku kan tidak pernah disentuh. Yang Maha Tinggi menaungi atasmu dan dia mau engkau hamil. Hamil. Makanya Yesus ketika saudara saya mengatakan Tuhan datang menjadi manusia inkarnasi, keliru. Kenapa? Karena Yesus membantah itu. Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan Tuhan
yang inkarnasi. Andaikan Tuhan yang inkarnasi, maka manusia ini akan berkata, aku datang atas kehendakku. Aku yang mau berinkarnasi menjadi manusia. Tapi faktanya, Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan inkarnasi. Dia adalah murni 100% ciptaan. Silakan. Tapi Itu dia kan tadi menyebut Yohanes 14 ayat 16. Itu kan Yesus meminta penolong yang lain. Yohanes Bukan 1. 14 ayat 6. Gimana? Yohanes 14 ayat 6. Itu jalan. Iya, akulah jalan. Kalau kita baca satu perikop dari Yohanes 14 itu, semakin menguatkan Yesus itu bukan Tuhan. Satu perikop Anda coba baca. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Perkataan yang kamu dengarkan dari mulutku itu bukan dari diriku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberitakan kepadamu seorang penolong. Aku minta, berarti Dia bukan Bapa itu sendiri. Tapi Yesus kan apa itu Tritunggal. Allah Bapa, Allah Roh Kudus Tritunggal. Ini dia yang ngajarin Tritunggal itu siapa? Ya ini kan Yesus, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, benar dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu artinya tiga tapi satu, bukan Allah tiga, bukan gitu pengertiannya. Kalau saya. Iya, baik. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, Yesus di situ pada tiga komponen ini dia sebagai apa? Manusia kan? Iya, reinkarnasinya tadi itu. Putus sudah. Reinkarnasi itu tolong digunakan akalnya, Mbak. Reinkarnasi itu udah selesai. Inkarnasi itu nggak ada. Karena Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Misalnya nih, ada Tuhan, ada dewa. Dewa ya, kita cerita dewa. Karena kalau di konsep Yahudi dan Islam itu nggak ada kayak gitu. Ada dewa, seperti di cerita pewayangan, Dewa Brahma, kemudian inkarnasi menjadi Arjuna. Berarti sang Arjuna akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Kenapa? Saya tadinya yang Brahma, yang turun ke bumi menjadi Arjuna. Saya sendiri yang mau datang menjadi Arjuna. Maka Arjuna mengatakan, akulah Brahma itu yang datang sendiri mengambil rupa manusia bernama Arjuna. Tapi Yesus tidak mensifati itu. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat menghakimi dari diriku sendiri. Aku dan Bapa adalah dua. Yohanes 5. Artinya reinkarnasi itu udah hilang, batal. Nah sekarang terkait dengan Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Apakah sampai di situ? Tidak. Ketika Yesus adalah jalan, ketika Yesus adalah kebenaran, ketika Yesus adalah hidup, tiga komponen ini menjadi satu, ternyata belum mampu membuat dia menjadi Tuhan. Dan ternyata memang bukan. Kenapa? Karena sebab tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti dia hanya jalan. Makanya Yesus selalu mengatakan, mengikuti aku, mengikuti aku, mengikuti aku. Bukan mengatakan, menyembah aku, menyembah aku. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku, dan mengikuti aku. Berarti Yesus harus diikuti. Kenapa Yesus harus diikuti? Karena Yesus adalah penunjuk jalan menuju kepada Tuhan. Dia penunjuk jalan, makanya dia disebut gembala. Sebagai gembala yang baik, dia menuntun dari domba-dombanya untuk menuju kepada kandang. Bukan gembala itu adalah kandang itu sendiri. Salah. Dia hanya jalan. Seibarat jalan ke Monas itu bukan Monas. Tapi untuk sampai ke Monas harus melalui jalan. Tapi orang yang menganggap jalan itu adalah Monas itu sendiri, itu keliru. Misalnya ada orang dari daerah terpencil ke Jakarta, melihat jalan menuju ke Monas, dia teriak-teriak, "Are, aku udah sampai di Monas. Aduh, cantik kali Monas ini, rata.
rata nggak kayak di kampung, bergelembung-gelembung. Ini juga keras ini. Ini ternyata Monas ini. Padahal itu bukan Monas itu. Anda baru sampai kepada titian jalan. Belum sampai Monas, berjalan lagi terus, jalan ke depan, baru sampai di Monas. Monas dan jalan itu beda. Tapi jalan adalah titian untuk menuju kepada Monas. Kenapa Yesus mengatakan akulah kebenaran? Karena pada jalan itu ada rambu-rambu. Kalau tidak mengikuti rambu-rambu ini bahaya. Jalannya ada belok kiri, ada belok kanan. Kalau belok kanan menuju kepada rumah sakit, belok kiri menuju kepada rumah sekolah, padahal yang mau dituju ini Monas, maka harus lurus. Makanya disebut Yesus itu jalan. Apa? Kebenaran. Karena dia punya rambu-rambu. Jangan ini, jangan itu. Wahai guru, dengan cara apakah saya bisa memperoleh hidup? Apa kata Yesus? Lakukanlah segala perintah Allah. Perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan hilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dan ajarkan kepada orang lain supaya tidak menghilangkan dan seterusnya. Itu jalannya, itulah kebenaran itu. Gak boleh kemudian melakukan satu tindakan ibadah tanpa ada unsur aspek yang kuat dari instruksi perintah Tuhan. Lalu apa itu hidup? Ketika kemudian menjadikan Yesus ini sebagai jalan, menjadikan ajaran Yesus ini sebagai kebenaran, kedua-duanya ini digenggam dengan erat, maka orang itu akan memperoleh hidup. Apa itu? Sampai kepada Bapa. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Kata siapa? Kata Yesus. Berarti Yesus itu hanya jalan. Tidak ada yang sampai ke puncak Bromo tanpa melalui Mbah Marijan. Tapi Mbah Marijan itu bukan Gunung Bromo. Dia hanya jalan menuju ke puncak. Ini yang Yesus katakan di Yohanes 14 itu. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, Mbah Marijan juga mengatakan begitu. Gak ada yang sampai kepada puncak Gunung Bromo kalau tidak melalui aku. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Subhanallah. Ada apa gerangan? Kami mau ditegur kayaknya ini. Enggak. Saya tertarik dengan pembahasan ini beberapa kali saya ikuti, alhamdulillah kan. Jadi mudah-mudahan orang yang mendengar di sini mendapat hidayah, ampunan, taubat. Amin. Kalau yang sudah tahu taubat, insyaallah. Amin amin ya Ini rabbal alamin. ada ayat juga yang menguatkan saya. Bentar Mbak Ludia. Ya silakan. Oke. Silakan Bib. Ada lagi yang bertanya, langsung aja Bang Juma, saya dengar dulu. Oh iya, Masya Allah. Jadi grogi saya ini. Enggak apa-apa. Silakan. Iya, Masya Allah. Silakan Saudari Lydia. Ada lagi surah apa? Ayat berapa? Kitab mana? Silakan Mbak Lydia, ada lagi yang mau ditanya? Atau ada yang mau disanggah? Halo? Enggak, ini Ya. saya ini yang menguatkan saya, ada ayat yang menguatkan saya. Iya. Yohanes 13 ayat 13. Wish. Waduh. Iya. Jadi Guru dan Tuan. Biar benar mana. Jadi kalau kita mengkaji data-data ini, kita harus kembali kepada pengucapan Yesus. Yesus di dalam menyampaikan risalah kepada Bani Israel menggunakan bahasa Aram. Rabam wamaran. Akulah Tuan, akulah guru dan Tuan. Kenapa Tuan? Karena di situ disebut mar. Mar dalam bahasa Aramaik atau maran itu adalah Tuan. Posisinya bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu Alaha. Dia mengatakan Raban wamaran, bukan Rabam wamaran, wa Alaha, bukan. Artinya dia tidak menyebut dirinya sebagai Tuhan. Dia hanya menyebut dirinya sebagai Tuan. Tuan itu dalam Aramaik disebut dengan sebutan maran. Dalam bahasa Yunani Theos. Sedangkan Yesus hanya menyebut dirinya sebagai Kurios. Berarti dia Tuan. Di negara kita ini, coba ibu buka KBBI. Saudari Lucia buka KBBI. Kalau berbicara Tuan dengan Tuhan, itu berbeda.
Tuhan itu manusia. Tuhan sudah pasti bukan manusia. Tetapi Tuhan terkadang dipanggil Tuhan. Tetapi Tuhan yang perspektif manusia sudah pasti tidak bisa dipanggil Tuhan. Allah bisa dipanggil Mar. Tapi Mar yang mutlak absolut nggak bisa dipanggil Allah. Yesus manusia, berarti dia nggak dipanggil Allah. Theos juga begitu. Nah, oleh karena itulah kemudian Yesus menyebut dirinya sebagai apa? Akulah guru dan akulah Tuhan. Kamu menyebut itu, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab aku ini adalah guru dan juga Tuhan. Kenapa dia disebut Tuhan? Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu yang dimaksud adalah Yesus dari Nazaret, bahwa Allah telah menentukan Yesus sebagai perantara kepada manusia untuk Allah melaksanakan mujizat, tanda-tanda, kekuatan melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Berarti Yesus hanya perantara. Karena dia wakil Tuhan, dia duta Tuhan, maka Yesus menyebut dirinya sebagai Maran, Tuhan, pembimbing, gembala, guru, sayyid kalau di dalam bahasa Arab. Dia Tuhan. Jadi dia bukan Tuhan. Nah, sekarang ini kan narasi Bang Suma. Mari kita lihat pengakuan Yesus sendiri. Persaksian Yesus tentang dirinya. Kalau yang persaksikan itu Bang Suma, itu masih bisa keliru. Tapi kalau Yesus yang mengatakan dirinya sendiri, siapa yang mau menyangkali? Yohanes 5 nomor 36. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ada kesaksianku, ada pernyataanku, ada ucapanku, ada legitimasi tentang aku yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes Pembaptis. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, semua tanda-tanda yang aku lakukan, semua kekuatan yang aku lakukan, bangkitkan orang mati, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan itulah yang sedang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan, Rasulullah. Ada yang bisa bantah kesaksian Yesus ini? Kalau kita mengatakan, oh tidak, kamu itu adalah Tuhan, berarti kita bukan pengikutnya. Kalau kita mengajarkan Yesus itu Tuhan, berarti kita antikristus. Kenapa tidak mengimani Yesus berdasarkan kesaksiannya? Kenapa mengimani berdasarkan kesaksian orang lain? Contoh misalnya, Bang Suma sudah mengatakan, ya saya ini hanya seorang guru. Saya ini guru. Kesaksian saya itu betul. Saya menjelaskan tentang diriku. Saya ini guru. Guru apa? Guru tari. Misalnya, ini kesaksianku. Tiba-tiba ada orang yang mengajarkan, di mana orang itu tidak pernah jumpa Bang Suma. Bang Suma itu adalah seorang dokter. Adalah satu kejahilan, kezaliman terhadap diri sendiri ketika sudah jelas kesaksian Yesus sampai di kita. Dia hanya seorang guru. Bang Suma hanya seorang guru, tapi kita percaya orang lain bahwa dia adalah seorang dokter. Inilah yang terjadi di iman saudara kita Kristen. Silakan. Gitu ya pengertiannya di Islam gitu ya. Bukan di Islam, itu di Yesus. Yesus yang mengatakan itu barusan. Saya tidak bawa data Al-Quran. Itu data dari kitabnya Ibu Lydia. Kalau Anda seorang Kristiani, tolong jadilah Kristiani yang baik. Tumbuhkan iman saudari dengan dudukkan perkara iman itu berdasarkan Bible. Jangan asumsi, karena di dalam Bible saudara, Amsal 3 nomor 5, berpegang teguhlah kepada pengertian Tuhan. Jangan berpegang kepada pengertian manusia. Artinya jangan asumsi. Harus berdasarkan apa yang tertulis di kitab saudara yang dilisankan oleh utusan-utusannya. Yang bahasa Ibrani, yang bahasa Yunani silakan, yang bahasa Aramaik silakan. Jangan pakai yang terjemahan tok. Silakan, Mbak. Iya, saya tetap pegang ini, apa itu? Tritunggal.
Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya tetap pegang itu. Ya silakan, tidak ada paksaan. Kita cuma mengedukasi. Hanya sangat disayangkan kalau Tuhan pencipta langit dan bumi itu menitipkan sebuah harta yang paling berharga di kepala, yaitu akal, tidak kita manfaatkan. Yohanes 17 nomor 3. Apa kata Yesus? Ini Yesus loh yang berkata. Hidup kekal itu adalah, nah ini Yesus yang mengatakan, hidup kekal. Kita ini orang beragama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau apapun keyakinannya, yang kita cari itu adalah hidup kekal. Hidup sementara buat apa? Yang kita cari hidup kekal. Hidup kekal dalam cakupan muatan ajaran Yesus itu maksudnya surga. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau yang telah mengutus aku sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yesus dikenal sebagai apa supaya mendapatkan hidup yang kekal? Rasulullah, sebagai utusan Allah. Tuhan dikenal dengan konsep apa supaya mendapatkan hidup yang kekal? Satu-satunya. Berarti Tritunggal ini nggak ada. Gak ada Tritunggal. Kenapa? Yesus jelas. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan saya wa ana Rasulullah, utusan Allah. Nah itu ada dua yang harus dikenal ketika ingin memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus. Apa itu? Tuhan satu-satunya adalah Allah yang mengutusnya, dan Yesus dikenal sebagai utusan Allah. Keluar dari ini sesat. Makanya di dalam Matius 7, 21, 22, 23, tidak setiap orang yang menyeru Yesus itu maran, kurios, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan mereka yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga. Itu kata Yesus. Maka orang-orang itu komplain di ayat 22-nya. Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami ketika kami di dunia, kami habiskan waktu kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku adalah penyesat. Kata Yesus lah itu. Matius 7, 21, 22, 23. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Di mana ditempatkan orang yang membuat kejahatan? Matius 13 nomor 50. Orang yang berlaku kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, kami umat Islam berlindung dari sikap, dari konsep iman seperti itu. Silakan, Bu. Aku bumbuin dikit boleh Guruna? Silakan Dinda. Permisi ya, silakan. Sis Lydia, Yesus itu Tuhan ya, bukan Tuan. Ya Tuhan. Oh, dia Tuhan. Bukan Tuan ya? Bukan Tuhan, Okay. Tuhan. Coba kita cek ya. Di Yohanes 13:13 ya? Iya. Yohanes 13 ayat 13. Ini ya. Yohanes 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Itu ya? Iya. Nah, ini terjemahan baru ya? Terjemahan baru ya. Ya, mau lihat nggak di Biblos cetak yang lama? Mau nggak? Mau lihat nggak? Kasih lihat. Ya nggak apa-apa, boleh. Boleh ya. Nah, ini alkitab.sabda.org. Dia ada opsi-opsinya, mau melihat kitab secara bagaimana. Nah, kita pilih ini ya, yang kuno. Kita pilih kuno. Kita klik kanan, kita buka. Nah, di sini. Nah, nanti keluar nih di sini Bu Lydia, ya Yohanes 13 terjemahan Van Hessel abad ke-17 1646. Nanti Bernius ada, nanti juga ada Brewerius. Ke bawah lah ini Biblos cetak yang lama-lama yang pertama kali Yesus diperkenalkan ke bangsa Indonesia. Gitu. Pertama kali itu abad ke-17 oleh Van Hessel. Siapa Van Hessel? Nah, kita harus tahu dulu siapa penerjemah ini. Nah, Van Hessel adalah seorang direktur.
dari perusahaan Hindia Timur Belanda. Bahasa Belandanya Verenigde Oostindische Compagnie atau yang disingkat dengan VOC. Yang dikenal karena membuat salah satu terjemahan pertama dari sebagian isi Biblos ke dalam bahasa Melayu. Nah, kita lihat nih isinya sekarang, Sis Lydia. Untuk Yohanes 13:13. Yohanes 13 ya. Kita buka. Ini dari 1 sampai 5 bukan, berarti yang ini. Nah, kita buka yang ini. Nah, ini Yohanes. Ini chapter 13, Yohanes halaman 104. Nah, ini Yohanes 13 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kita langsung ke 13 ya. Nah, ini 13. Kita lihat di sini. Kamu bernama aku guru dan apa ini sis? Aku kurang jelas. Tuan. Baca Lydia. Bunda Rahma. Iya, baca Lydia. Gimana sis? Sebentar. Ini Pak. Ini gimana? Nggak bisa lihat ya. Oh ya, coba dilihat dulu coba. Kacamatanya nggak tahu di mana ini, nggak bisa. Aduh, sayang sekali Bunda Rahma. Bunda Rahma lagi sis Lydia. Jadi di sini aku bacakan aja ya. Kamu beri nama aku guru dan tuan. Dan yang kamu katakan karena akulah. Nah, gitu. Nah, ini yang menarik. Ketika pertama kali Yesus diperkenalkan ke dalam bangsa Indonesia, sis Lydia, masih diperkenalkan sebagai Tuan Yesus ini. Belum menjadi Tuhan. Dar, selamat datang di kebenaran. Itu sudah. Silahkan Gurunda. Ya, mungkin dari Habib kita ada yang ingin disampaikan. Silakan Bib. Nah, belum ada yang bisa disampaikan karena yang sudah disampaikan semuanya ini alhamdulillah benar baik semuanya. Masya Allah. Itu ini dia kalau memang belum ada yang bisa dicerna, coba diperhatikan lagi yang tertera di kitab suci Anda. Mungkin bisa jadi pembuka hati. Masya Allah, Bib. Habib kita tawadhu sekali. Amin, Bib. Amin. Amin, Allahumma amin. Amin. Insyaallah. Ini mudah-mudahan dengan pertemuan Bang Jumas, izin saya mau tanya. Ini pertemuan seperti ini setiap malam Minggu, malam Senin atau setiap malam ya, Bang? Tiap malam, Bib. Setiap malam ya? Iya, Bib. Nanti mungkin sekali saya boleh undang guru saya Hektar Idrus ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Kalau beliau ada waktu, Amin, nantikan, Bib. Bisa tanya jawab sama Habibana. Amin. Masya Allah. Insyaallah. Mudah-mudahan beliau ada. Salam hormat dari kami, Bib, untuk beliau. Insyaallah. Amin. Insyaallah disampaikan. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Habib masih di Medan? Lanjut Bang Jumas. Ana memang masih di Medan. Saya memang Allahu di Medan. Akbar. Ya, semangat Bib. Panjang umur. Insyaallah. Sehat terus. Amin. Sama-sama. Sehat semua. Akbar. Siap. Doain Ana juga ya Bang Jumas, kawan-kawan yang lain. Iya Bib. Barakallah. Ya, Habibana. Ini saya udah ngikutin live ini ada beberapa kali. Saya pun dapat kabar ini dari harim saya. Oh iya. Dari istri saya. Coba lihat tuh. Walid tuh Bang Juma. Ilmunya tinggi kata harim saya. Makanya saya ikut ya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Bib. Salam kenal buat semua ya. Iya Bib. Satu kehormatan ya Habib bisa hadir di tengah-tengah kami, Masya Allah. Alhamdulillah saya ada berkesempatan hadir. Ini karena Allah juga ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Makasih ya Bib ya, mohon izin kami lanjut ke Bib. Allahumma salli ala Muhammad. Lanjut Bang Yunus, saya dengar lagi ya. Makasih Bib, makasih. Ayo Bang Handi silakan. Sugi. Afwan. Ya itu aja sih Mbak Lydia gitu loh. Nikmat Tuhan apa lagi yang kau dustakan gitu aja sih. Iya.
Saya masih ini, saya tetap pegang Si Lydia Tritunggal. ketawa ya. Oke, yang Tritunggal. Tritunggal itu yang mengajarkan siapa? Allah Bapa, Allah Putra, atau Roh Kudus? Ya Esa, jadi satu itu. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu. Alamak. Nah itu yang mengajarkan siapa? Yang menceritakan, inilah kami ini Tritunggal. Roh Kudus adalah aku dan Bapa adalah aku. Itu siapa, sis? Mbak Lydia ada Alkitab di depannya situ. Ada. Coba bukakan Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Kisah Rasul berapa? 19 ayat 2. Coba Ya. dibaca di situ. Ya, bacakan, Mbak. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, itu dia. Ini kok Mbak tiba-tiba Lydia ada kacamata? Mbak Lydia apa nggak pernah mikir? Kalau memang Tuhan itu Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kenapa para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Apakah Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Atau Yohanes tidak pernah mengajarkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Ini para murid loh, orang terdekat loh. Misalnya ada orang mu'alaf gitu kan. Ini kan orang baru percaya tuh. Nah kalau di Islam misalnya orang percaya, orang baru mu'alaf lalu ditanya, apakah kamu sudah mengenal Allah ketika kamu menjadi Islam? Belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Allah. Kira-kira jengkel enggak? Kira-kira jengkel enggak, Mbak? Ada orang mu'alaf tapi nggak kenal Allah. Jengkel enggak? Ya kalau mualaf ya kan harus benar-benar ngerti, benar-benar paham. Iya, harus tahu Allah kan, karena itu Tuhannya. Betul? Iya. Nah, ini gimana ini? Katanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus Trinitas. Tapi para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Coba apa ini enggak menjadi pemikiran Anda coba? Sementara Tuhan Anda Bapa, Putra, Roh Kudus. Orang yang percaya tidak kenal Roh Kudus. Monggo Bang Kores dilanjut. Udah ketemu kacamatanya ya, sis ya? Jadi gimana tuh tanggapannya? Iya, ini apa itu? Kalau dibaca selanjutnya kan beda lagi itu. Beda. Iya, di ayat selanjutnya kan kamu dibaptis pakai baptisan apa kata Paulus? Pakai baptisan Yohanes. Oke, berarti Yohanes tidak pernah memperkenalkan Roh Kudus. Berarti konsep ketuhanan Yohanes Pembaptis bukan Trinitas. Kalau itu murid Yohanes. Terus dari mana ini orang Kristen ini bisa mengatakan Roh Kudus adalah Tuhan? Kalau para murid saja tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Udah lah, Mbak. Trinitas. Mbak Lydia, Iya. Mbak, sebenarnya Tuhan Mbak Lydia ada berapa sih? Satu, yaitu tadi Tritunggal itu tadi yang saya imani. Kalau satu kok ada trinya? Itu kan istilah kayak gini loh, istilah kayak apa Ya, itu? coba. Contohnya kayak ini, anak kunci. Ada anaknya kan nggak ada ya, kunci itu sendiri. Gitu pengertian saya. Oke, kalau Bapak sama Yesus itu anak apa namanya? Satu. Satu. Yesus menjelma jadi manusia, yaitu tadi Allah Tritunggal. Allah Bapa. Kalau Yesus dan Bapa itu satu, artinya anaknya Bunda Maria siapa?
Yesus yaitu melalui Bunda Maria, tapi melalui bukan hubungan manusia. Apakah bapaknya Yesus ikut terlahirkan oleh Bunda Maria? Maksudnya bapaknya? Kan Bapak dan Yesus satu. Sedangkan Yesus keluar dari rahim Bunda Maria. Nah, dengerin dulu, apakah Bapak dan Yesus itu terlahir dari Maria? Ya enggak, ya Yesus itu aja tuh. Reinkarnasinya melalui Bunda Maria. Itu yang saya imani selama ini itu. Tritunggal. Yesus lahir dunia melalui Maria, tapi bukan melalui hubungan badan, tapi dengan Roh Kudus. Anaknya Bunda Maria, Yesus atau Bapak? Yesus. Bapak yang mengutus, tapi Yesus Bapak itu jadi satu. Allah kan berkuasa, jadi apa-apa, jadi semut atau dia kan berkuasa, jadi ya itu tadi. Enggak. Yesus dan Bapak sama atau beda? Mainkan. Ya beda, tapi satu. Kalau beda kok satu? Iya. Itu tadi loh, Kak. Allah Tritunggal. 3 tapi 1. Kalau 3 ya 3, Mbak, nggak bisa disatuin lah. Yang namanya Esa. Esa itu tunggal, bukan kesatuan. Gimana? Udahlah Mbak, jangan paksa diri Anda berpikir. Sebenarnya Anda nggak bisa jangkau pemikiran, tapi Anda mikir gitu loh. Jangan dipaksa lah. Disederhanakan itu, ketuhanan yang Maha Esa, Esa itu tunggal, bukan kesatuan, Mbak. Contoh ya, Bapak itu tidak punya fisik, Yesus punya fisik. Betul ya Mbak? Betul. Sama atau beda itu? Beda, tapi ini tadi kalau... Ya kalau beda artinya apa? Salah satu pasti ada bukan Tuhan. Betul? Saya ulang ya. Saya ulang ya. Kalau Yesus dan Bapa berbeda, salah satunya pasti ada pengutus dan pasti ada yang diutus. Setuju ya? Iya. Artinya di sini Bapa yang mengutus Yesus. Yesus utusan, dia bukan Tuhan. Betul? Satu hakikat. Nggak bisa Mbak. Hakikat Yesus manusia, hakikat Bapa bukan manusia. Beda. Hakikat itu keadaan sebenarnya. Keadaan sebenarnya Yesus manusia. Keadaan sebenarnya Bapa bukan manusia. Beda hakikatnya. Berakal Mbak. Jadi nggak boleh imani saja. Kalau berimani saja, itu pincang Mbak. Gitu loh. Akal memang perlu dipakai. Jadi diakal dulu, masuk akal baru beriman. Jangan beriman dulu baru berakal. Gitu ya. Bikin kaget host, ya Allah ya Rabbi. Ini Mbak, ini sederhana sekali loh di sini. Ini sangat-sangat sederhana. Antara Bapa dan Yesus itu berbeda. Kan tadi Bang Juma udah menjelaskan. Bapa di surga berfirman. Gabriel membawa firman itu. Menemui Bunda Maria. Endingnya Bunda Maria hamil. Melahirkan Yesus. Nah sekarang Ibu Lydia. Siapakah yang berkehendak Bunda Maria mengandung? Ibu Lydia paham? Bapak. Siapakah yang dikandung Bunda Maria? Yesus. Apakah kandungan Bunda Maria itu kehendak Bapak? Kehendak Bapak. Baik. Melalui Roh Kudus. Artinya Yesus ini ada di muka bumi, ada yang menghendaki, betul? Iya betul. Siapa yang menghendaki itu? Bapak. Oke. Yang Tuhan di sini siapa? Yang berhak disembah? Kalau pengertian saya itu gini. Yesus itu 100% Allah, 100% manusia gitu. Jadi ya nggak bisa di persen-persen begitu. Bang Juma masuk dong. Lu ada 2% ini Bang Juma. Biar nggak ngantuk Bang Juma ada yang masuk. Silakan. Iya, jadi gini Bu. Memang Kristen ini berdasarkan Bible, mereka akan mendapatkan 2 konsep. Inti dari konsep itu kemudian adalah 200%. 100% manusia, 100% Tuhan.
Kenapa bisa demikian? Karena memadukan dua kitab, memadukan dua pengajaran. Apa itu pengajaran Yesus? Yang kedua pengajaran Paulus. Paulus mengajarkan Tuhan itu satu. Yesus datang memperkenalkan dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Yesus mengajarkan endingnya, pengajaran beliau kepada Bani Israel, itu tadi kesaksiannya, bahwa Bapa yang telah mengutus aku, berarti aku adalah utusan. Itu Yesus. Dia berubah jadi Tuhan setelah Paulus datang. Kristen kemudian mengambil dua pengajaran ini. Pengajaran Yesus, pengajaran Paulus. Diambil dua-duanya sehingga yang terjadi kadang jadi Tuhan, kadang jadi manusia. Inilah Al-Quran katakan. Mereka terombang-ambing di dalam kesesatan. Itu yang kami imani di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Dan itu bisa kami buktikan hari ini. Ketika Allah kemudian mengatakan bahwa orang-orang kafir itu terombang-ambing dalam kebingungan, itu terbukti. Kenapa demikian? Karena mencampur adukan dua unsur pengajaran yang sebenarnya bertentangan. Seperti yang saya uraikan di awal tadi. Sehingga ketika teman-teman Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, kami beriman Tritunggal dan seterusnya, fakta apa yang bisa diurai di sana? Ini Jelas. ada ayatnya. Ya, silakan. Mana Tritunggal itu? Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 nomor 30. Bisa enggak Anda lanjutkan di data 34, 35, 36? Coba dibaca. Aku dan Bapak adalah satu. Seterusnya Mbak coba. Ayat seterusnya. Ya, 34, 35, 36 coba. Benar. Baca aja Mbak, gak apa-apa. Sebentar ini sih. Sebentar. Biar beliau yang baca. Silakan. Iya. Yohanes 10. 30. Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Iya. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya menyebabkan kamu melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau Manusia hanya seorang manusia, menyamakan. seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. Nah, Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya aku boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yaitu tadi. Yesus. Oke. Bisa saya jelaskan? Boleh ya Mbak ya? Jadi di data nomor 34-nya sebelumnya kan dituduh. Bukan karena pekerjaan ini sampai kami ingin melempari kamu batu. Melainkan kamu hanya manusia biasa, tapi kau menyetarakan dirimu dengan Tuhan. Apa klarifikasi Yesus? Halo Bani Israel, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut sebagai Allah. Dan ketetapan itu tidak bisa dibatalkan. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika bertanya kepada Allah, Elohim, saya jawab apa kepada mereka? Kepada umatku ketika aku ditanya, aku diutus oleh siapa? Apa kata Elohim kepada Nabi Musa? Sampaikan kepada mereka, aku adalah aku. Dan aku mengangkat engkau menjadi Allah bagi Fir'aun dan Harun sebagai nabimu. Nah, maksud daripada Yesus,
Saya ini kan utusan Tuhan. Tugasku kan menyampaikan firman Tuhan. Sebagai hak saya, penyampai firman, saya punya hak untuk mengatakan saya adalah Tuhan. Saya adalah Allah. Apakah itu disipati? Disipati oleh siapa? Firman Tuhan yang disampaikan oleh utusan Tuhan. Contoh ini. Di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. La ilaha illa ana. Ini kalau dibacakan oleh orang, siapapun itu, termasuk Nabi Musa, misalnya, termasuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka apa definisi? Apa arti daripada ayat itu? Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Apakah kemudian yang disembah ini adalah Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, atau Bang Suma? Karena Bang Suma telah membacakan firman Allah. Makanya Yesus mengatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Allah, maka dia adalah Allah. Tapi bukan dalam arti kata dia itu adalah hakikat dari pencipta langit dan bumi yang kami sebut Allah. Melainkan dia hanya membacakan kalam Allah. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan.